memakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Dan Engkau sudah menjawab doa-doa mereka. Engkau sudah melawat mereka. Dan hari ini Tuhan, ya Mas, semua yang ada di tempat ini juga ingin mendapatkan ialah manaskan berkat rohani yang daripada Engkau, supaya kami semakin hari semakin mengenal, semakin mengerti akan kehendak-Mu, dan semakin hari semakin kami boleh berjalan dalam koridor kebenaran-Mu, dan semakin hari semakin kami boleh naik dan naik rohani, naik iman, naik jasmani bersama dengan Engkau, berkemenangan. Ialah manaskan dan sesuai dengan semua yang Kau sampaikan. Apabila kami terus benar di hadapan-Mu, maka berjalan bersama Engkau, naik berkemenangan, berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Oleh sebab itu, Bapa, hari ini kami mau mendengar sabda firman. Ialah manusia yang menuntun kami untuk semakin hari, semakin benar, dan layak di hadapan-Mu. Ialah manaskan. Ialah Engkau yang ambil alih Bapa, Engkau yang berbicara langsung kepada anak-anak-Mu semua yang sudah hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ialah berbicara langsung Bapa. Ialah mari saudara yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin dan amin. Ya, harusnya yang nyampaikan firman Tuhan itu Ibu Grace Lumampau. Tapi beliau belum hadir, ya. Tapi kita mau belajar, saudara. Janji Tuhan itu iya dan amin. Selalu dan pasti terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Apabila kita sudah siap dan apabila kita benar. Ya, kalau kita nggak siap, kita nggak benar, janji Tuhan itu nggak mungkin terjadi dalam hidup kita. Saya kasih contoh, ya. Ketika Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Aku akan angkat engkau tinggi. Setinggi-tingginya sampai puncak gunung. Dan kau menjadi alat kemuliaanku yang luar biasa. Dan ketika engkau mengiring melayani aku dengan segenap hati, maka aku yang menyertai, aku yang memelihara hidupmu, aku yang memberkati engkau dengan caraku yang ajaib. Luar biasa kan janji Tuhan itu? Tetapi ketika janji Tuhan itu luar biasa disampaikan buat saudara, tetapi saudara tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita datang sama Tuhan asal-asalan. Lagi hati sumpah, datang sama Tuhan. Lagi ada masalah, datang sama Tuhan. Lagi hati happy, jalan-jalan. Ya kan, ke mall. Lagi hati happy, maka jalan-jalan bersama keluarga. Ya, ke puncak, ke luar negeri, dan sebagainya. Tetapi ketika tiba-tiba ada masalah melilit dalam hidupmu, engkau akan datang sama Tuhan. Berapa banyak dari kita selalu begitu, bukan? Ketika kita punya masalah, kita akan datang sama Tuhan. Tetapi ketika kita di dalam masalah, kita happy, kita enjoy hidup kita nggak mungkin datang sama Tuhan. Makanya, berkat Tuhan itu dalam hidup kita itu, tiba-tiba datang, tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba datang, tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba kita naik, tiba-tiba kita turun. Naik, turun, terus akhirnya sama tetap di tempat, tidak ada perubahan. Tetapi ketika janji Tuhan itu diberikan kepada kita, lalu kita mulai pegang janji Tuhan, aku percaya kalau aku berjalan sama Tuhan, Tuhan akan bawa aku, Tuhan akan tuntun jalanku, dan aku akan naik dan naik sampai ke puncak. Dan ketika sampai ke puncak, aku pasti berkemenangan. Orang yang berkemenangan pasti dapat piala kemenangan. Betul bukan? Lihat itu. Miss Universe. Ketika dia berkemenangan, dia pasti dapat piala kemenangan. Betul? Dan dia akan dipakaikan mahkota kemenangan. Dia akan dipakaikan selendang ratu. Ya. Ratu menang. Ya, ratu mana yang menang? Dan dia akan mendapat bonus. Berkeliling dunia, dia dapat bonus rumah, uang, semuanya. Dia dapat bonus.
Sama dengan kita kalau berkemenangan. Engkau akan dapat piala kemenangan dari Tuhan. Engkau akan dapat bonus dan bonus. Di mana berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Engkau yang tadinya di bawah tiba-tiba naik di atas. Tuhan kasih rumah. Tuhan kasih fasilitas yang luar biasa dari Tuhan. Dan tanpa engkau bersusah payah, karena engkau menang, engkau dapat bonus dari mana-mana. Banyak orang akan datang kepada engkau. Banyak berkat juga akan datang kepada engkau. Ya, banyak fotografer yang foto-foto engkau. Namamu terkenal. Dan engkau mulai dilihat dan mulai diperhatikan semua orang. Ya. Nah, ketika kita menerima janji Tuhan, tetapi kita tidak pernah berubah. Kita asal-asalan datang sama Tuhan, pas perlu datang. Pas ada masalah, datang. Pas santai, happy, lupa. Ya, nanti aja. Kalau ada masalah, datang lagi. Terus begitu, tidak ada perubahan. Dan ketika ada perubahan lama-lama, Anda merasa, mana janji Tuhan? Buktinya aku ikut Tuhan 10 tahun, tetap pas-pasan. Pas perlu, Tuhan selalu menyediakan ada. Pas perlu, pas ada. Udah puji Tuhan, udah bersyukur. Pas mau kontraknya habis, nggak punya uang, berdoa. Begitu Tuhan tolong, ada orang yang memberkati bisa bayar kontrakan rumah, kita senang, sukacita. Puji Tuhan, aku diberkati Tuhan, dapat kontrakan nggak bayar. Ya, dibayari orang lain, diberkati Tuhan lewat si A, si B. Terus begitu berjalan terus berpuluh-puluh tahun. Kita merasa sukacita. Tuhan selalu memberkati kita. Pas perlu, pas datang berkati. Tetapi tahukah Anda, ketika Anda selalu berjalan bersama Tuhan, dari hari ke hari, selalu melekat kepada Tuhan, dari hari ke hari, selalu membenahi hati, membenahi semuanya, supaya benar di hadapan Tuhan. Ketika engkau mulai membenahi hatimu, ya, dari hati yang selalu jengkel, kecewa, marah, sakit hati mungkin, ya, dan sebagainya. Anda tahu karena Anda punya hati. Dan ketika Anda bisa belajar sesuai semua yang Tuhan katakan, Tuhan selalu berkata apa? Mengampuni dan mengasihi orang-orang yang mengecewakan engkau, orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang menyakitkan, bahkan orang-orang yang membuatmu mempunyai akar kepahitan. Tuhan katakan mengampuni dan mengasihi. Kenapa selalu Tuhan berkata mengampuni dan mengasihi? Karena ketika hatimu masih banyak itu sampah di dalam hatimu, maka doamu tidak pernah ada jawaban. Sehingga engkau berdoa siang malam, tidak ada perubahan terjadi. Kenapa? Karena yaitu tadi masih ada sampah di dalam hati. Tetapi Tuhan selalu berkata, datanglah kepadaku dengan hati yang benar. Ketika engkau datang kepadaku dengan hati yang benar, doa orang benar itu besar kuasanya. Dan ketika engkau datang kepadaku dengan hati yang benar, maka doamu akan mendapat jawaban yang terbaik. Dan ketika engkau datang kepadaku dengan hati yang benar, engkau memuji, menyembah, engkau tersungkur di kaki Tuhan, engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, engkau berkata, Tuhan ampuni aku. Tanpa engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa engkau aku tidak mampu, Tuhan, aku tidak berdaya. Dan ketika engkau terus berkata begitu sama Tuhan, maka Tuhan yang mendengar seruan hatimu, Tuhan yang mendengar doamu, maka Tuhan akan bukakan pintu jawaban dalam hidupmu. Ada jawaban, ada pintu yang tertutup terbuka, ada terobosan-terobosan terjadi, ada keran air yang sudah lama berhenti mampet, mulai dibuka kerannya, airnya mulai keluar. Ketika air itu keluar sedikit, engkau bisa dipercaya, engkau mengucap syukur, maka keran itu dibuka semakin deras, airnya semakin mengalir, semakin luar biasa.
Dan hari ini saudara, ya, bukan secara kebetulan. Tadinya saya suruh Ibu Grace Lumampau, tetapi beliau nggak tampil. Dan Tuhan mau saya menyampaikan ini buat saudara. Kita belajar, kita sama-sama belajar, ya, supaya ada peningkatan demi peningkatan. Ada perubahan terjadi dan janji Tuhan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Kalau Anda, ya, berdoa sama Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen pasti berdoa, bukan? Nggak mungkin nggak berdoa. Bangun pagi pasti berdoa, ya kan? Cuma doanya nggak tahu. Doanya 5 menit, 10 menit. Engkau akan berkata, Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau sudah bangunkan aku dengan tubuh yang sehat. Tuhan sebentar aku mau kerja Tuhan. Engkau menyertai aku Tuhan. Engkau melindungi aku Tuhan. Tuhan supaya aku dapat gang jauh hari ini Tuhan. Supaya goal Tuhan. Supaya aku dapat berkat. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Ketika Anda berdoa begitu, ya, Anda merasa udah selesai doa, pasti Tuhan jawab. Ya kan? Pasti Tuhan jawab, pasti Tuhan kasih yang luar biasa. Belum tentu. Tapi tahukah Anda, ketika Anda datang kepada Tuhan, Anda memuji menyembah dulu. Berikan, selalu Tuhan berkata apa? Berikan waktumu yang terbaik. Duduk diam dalam hadiratku. Ketika engkau memberikan waktumu yang terbaik, bangun pagi, segar, masih fresh, Anda memuji dan menyembah Tuhan. Anda bersekutu dengan Tuhan. Rohmu menyatu dengan Roh Kudus. Ketika rohmu menyatu dengan Roh Kudus yang luar biasa, maka penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu. Engkau tidak berjalan seorang diri, tetapi Roh Kudus menyertai engkau. Dan ketika Roh Kudus itu menyertai engkau, Dia akan memberi petunjuk, Dia akan memberi memberi petunjuk, menjadi siksaan dalam hatimu. Ketika ada penawaran, ketika bertemu dengan seseorang, ketika akan diajak seseorang begitu join bisnis atau apapun, Tuhan akan memberikan petunjuk dalam hatimu. Roh Kudus akan berkata, jangan, itu nggak benar, rasa nggak enak. Nah, ketika Anda dengar, maka benar-benar Anda tidak melakukan dan Anda tidak akan mengalami kerugian. Tetapi kalau Anda tidak disertai Roh Kudus, Anda merasa Anda bisa, Anda pandai, Anda langsung oke. Ya, ketika Anda oke, langsung oke. Yang terjadi Anda tidak tahu. Tiba-tiba ada kemacetan, tiba-tiba ada halangan, dan tiba-tiba ada kerugian yang terjadi. Tetapi tahukah Anda, ketika Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Anda terus memuji menyembah, awalnya nggak bisa cuma 10 menit, 15 menit, besok setengah jam, belajar setengah jam, naik lagi. Ketika terus naik dan naik, berjalan bersama Roh Kudus yang memimpin engkau, maka Roh Kudus akan membawa engkau semakin hari naik rohanimu, naik imanmu. Semakin hari kau semakin mengerti, seperti anak kecil bertumbuh dan bertumbuh, jadi besar. Enggak terus kayak anak kecil terus. Kalau anak kecil terus ngambek, ya, enggak dijawab doanya, ngambek. Enggak digenapi, wah, Cik Ling itu ngawur, bojo itu. Ya, enggak terjadi dalam hidup. Tetapi saudara tahukah engkau, ketika Tuhan berkata, aku akan angkat engkau sampai puncak yang tertinggi. Aku akan pakai engkau menjadi alat kemuliaanku yang luar biasa. Tetapi Anda terus masih tidak ada perubahan. Anda seperti anak kecil. Tubuhmu besar, umurmu besar, 50, STW udah 60. Tetapi rohanimu kecil. Ketika rohanimu seperti anak-anak, tidak mungkin Tuhan bawa engkau sampai di puncak. Tidak mungkin. Karena ketika kau sampai di puncak, itu untuk sampai di puncak itu banyak yang harus dilalui. Banyak batu-batu, ada angin, ada halangan, semuanya. Kalau engkau masih ada seperti anak kecil, maka keterpa angin, jatuh. Jatuh jungkir balik ke bawah lagi. Sakit, tidak pernah bisa naik. Ya, tapi hari ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, hari ini kita mau lihat firman Tuhan Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15.
Yohanes 14 ayat 15. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia, dan dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, Tuhan Yesus itu sungguh mengasihi saudara dan saya, dan Dia meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong kepada kita. Dan dikatakan penolong itu menyertai kamu selama-lamanya. Artinya penolong itu akan menyertai kita sampai akhir hidup kita. Yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Karena Roh Kudus nggak bisa dilihat oleh mata. Dunia kadang tidak percaya, orang lain kadang tidak percaya. Tetapi engkau yang sudah mendapat kasih dan kemurahan Tuhan, engkau bisa merasakan lawatan dan jaman Roh Kudus. Engkau bisa mendengar pesan-pesan Roh Kudus. Dan ketika engkau mendengar, engkau percaya, pesan Tuhan itu terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Dan engkau berkata, Tuhan itu luar biasa. Benar-benar loh terjadi dalam hidupku. Dan ketika engkau merasakan, engkau disembuhkan, engkau akan merasa, engkau berkata, luar biasa loh Tuhan itu. Benar-benar aku cuma muji nyembah. Tiba-tiba Tuhan sembuhkan aku. Dengan cara Tuhan yang ajaib, tidak usah bayar, tidak usah keluar uang, 1 rupiah pun. Ada kesembuhan terjadi. Dan hari ini, Roh Kudus yang merupakan penolong kita itu, yang luar biasa, yang adalah Roh kebenaran, itu yang akan membawa dan membimbing kita semua untuk supaya bisa hidup dalam kebenaran. Karena tanpa Roh kebenaran tidak mungkin kita bisa benar. Tidak ada seorang pun manusia di dalam dunia ini yang benar. Semua adalah manusia berdosa. Ingat firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku, hanya melalui Yesus yang adalah kebenaran. Dan ketika kau hidup dalam kebenaran itu, maka engkau akan beroleh hidup kekal di surga, hidup luar biasa, berkemenangan dan berkelimpahan dalam dunia. Saudara, ayat selanjutnya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 19. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Saudara tahu artinya ini? Ya, kita memang tidak bisa melihat wajah Yesus. Yesus sudah kembali ke surga. Tetapi kita ya bisa merasakan, kita bisa melihat Dia. Kenapa? Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sebab Roh Kudus yang ada di dalam dirimu itu yang membuat engkau bisa merasakan kasih Tuhan. Engkau bisa merasakan Roh Kudus yang luar biasa itu yang memimpin hidupmu, memimpin jalanmu, memberikan petunjuk dan petunjuk kepada engkau. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan
kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, ketika engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan engkau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, maka tanpa engkau minta, dia ada bersama dengan kau. Dia diam bersama dengan kau. Ada orang yang berkata, Cik Ling Ling, aku kepingin dipenuhi Roh Kudus. Gimana caranya untuk bisa penuh Roh Kudus? Caranya, berikan hatimu yang terbaik. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Berikan pujian penyembahanmu yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Berikan waktumu yang terbaik untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan. Maka engkau akan merasakan di mana Roh Kudus itu ada bersama dengan kau. Awalnya saya dulu juga belum penuh Roh Kudus. Saya adalah sama seperti saudara, orang biasa, anak Tuhan, orang Kristen biasa. Ya, saya lihat aneh kalau orang berbahasa roh. Bahkan saya pernah bersaksi, saya pingin penuh Roh Kudus, tetapi didoain, ditumpang tangan berapa kali, berapa hamba Tuhan. Bahkan guru besar sekolah Alkitab, saya nggak penuh Roh Kudus. Ditumpang tangan nggak penuh Roh Kudus. Tapi ada orang begitu didoain langsung penuh Roh Kudus, langsung nangis-nangis. Saya enggak. Kenapa? Karena ada yang belum beres. Dan ketika kita datang sama Tuhan, merendahkan hati, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan, aku dulu gini. Ngomong sama Tuhan, enggak usah ngomong sama temanmu. Kalau ngomong sama temanmu nanti jadi omongan. Ya, tapi kalau ngomong sama Tuhan, enggak ada yang dengar, enggak ada yang tahu. Ngomong sendiri sama Tuhan. Dan ketika kau beres di hadapan Tuhan, hatimu benar, Tuhan sendiri akan diam di dalam hatimu. Dia akan kerasan tinggal di dalam hatimu. Ya, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu pada semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh penghibur. Dan Roh Kudus yang bisa mengajar Anda, ya, untuk supaya hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ketika Roh Kudus ada dalam hatimu, dan ketika kau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Saudara, mungkin sering saya berkata ya, luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Saya enggak ngerti saudara itu ngerti apa enggak gitu ya. Artinya apa? Dan hari ini kita sharing ya. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Berikan waktumu yang terbaik duduk diam dalam hadiratmu, hadirat Tuhan, memuji menyembah. Saya akan ajak saudara kan nyanyi. Saya pilih lagu-lagu memuji, lalu ada berbahasa roh, ada menyembah. Saudara ikutin begitu. Dan ketika Anda terus menyembah, memuji menyembah, kelihatannya sepele, kelihatannya nggak ada apa-apa. Tapi hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Engkau semakin peka. Dengar-dengarkan suara Tuhan. Engkau tahu, oh ini nggak boleh ini. Oh ini nggak bisa ini. Ini nggak benar, ini kelihatannya nggak benar. Dari awalnya begitu. Lama-lama, karena engkau sering memuji dan menyembah, engkau sering memuji dan menyembah, maka semakin hari, semakin engkau peka dan dengar-dengarkan suara Tuhan. Semakin engkau melekat dan melekat dengan hati yang benar, dengan hati yang selalu rendah hati, selalu mengandalkan Tuhan, selalu menyertakan Tuhan, selalu berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya. Maka Dia akan mempercayakan, Dia akan memberikan kepada Anda
Ada orang yang dipercaya kasih karunia-Nya, penglihatan nubuatan. Ada yang diberikan karunia mengajar, ada yang diberikan karunia jadi gembala. Ya, banyak karunia yang Tuhan berikan, ada macam-macam, ada 9 karunia. Dan itu dilihat. Tuhan akan lihat kapasitasmu, Tuhan akan lihat hatimu, Tuhan akan lihat semuanya. Ketika engkau bisa, engkau sanggup, Dia akan berikan. Tapi kalau engkau tidak sanggup, engkau tidak bisa, enggak mungkin dikasih. Contohnya, seorang yang penakut, ya, lihat cicak aja takut, jerit-jerit setengah mati. Kalau dikasih Tuhan penglihatan, lihat iblis, wajahnya seram, semaput saudara pingsan. Ya, Tuhan tidak akan kasih. Tapi kalau engkau kuat, mau lihat model apapun engkau tidak takut, Tuhan kasih. Tuhan akan percayakan itu kepada Anda. Sama ketika engkau bisa dipercaya 1 talenta, Tuhan akan percayakan. Tapi kalau engkau 1 aja nggak bisa, engkau diemin, engkau diem nggak berguna, Tuhan nggak akan percayakan. Tuhan ambil. Karena Tuhan pikir, aku percayakan sama orang ini, dia nggak bergerak. Dia diem aja. Nggak berguna. Tuhan ambil kembali. Ya, hari ini kita belajar. Ya, saya ingin semua Anda mengerti. Kalau nggak ngerti, tanya. Ojo diem ae. Pokoknya saya nyampe no pesan Tuhan, ya udah, terus mari gitu diarti no dewek. Ya, karena ada pesan Tuhan, kira-kira artinya begini. Ya, menurut gambaran saudara, kira-kira artinya begini secara jasmani. Diartikan sendiri, akhirnya apa? Salah. Ketika salah, Anda mulai komplain. Lu kok enggak sesuai? Padahal artinya Tuhan itu bukan begitu. Ya. Seperti pernah seorang ibu bertanya sama saya begini. Karena ibu ini ada sakit, ya. Dia punya sakit. Sakitnya itu sakit kanker. Berarti kan sakit yang gawat kan? Nah, lalu penglihatannya berkali-kali. Tuhan akan pakai engkau. Dan Tuhan perlihatkan di mana Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang memulihkan. Dan Tuhan pakaikan baju putih, jubah putih. Dan Tuhan bawa Anda jalan dan jalan maju ke depan, lalu naik dan naik dan naik. Berkali-kali begitu, dia penasaran, dia tanya saya, Cik Lingling, boleh tolong tanya arti penglihatan saya? Ya, apakah Tuhan bawa saya naik dan naik dan naik naik ke surga? Berarti saya mati. Karena kebetulan sakit kanker, ya kan? Lalu saya jelasin, bukan begitu maksud Tuhan. Maksud Tuhan, ketika Anda percaya, yakin dan percaya, dan selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan, dalam koridor kebenaran Tuhan, menjaga hati selalu benar, mengampuni, mengasihi, jadi nggak bercacat celah, maka Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sembuhkan. Kenapa banyak orang sakit? Didoain nggak sembuh-sembuh. Karena Tuhan perlihatkan masih ada ganjalan di dalam hati. Manusia nggak akan tahu ganjalan dalam hatimu. Bahkan suamimu, anakmu, istrimu nggak tahu. Tapi Tuhan itu tahu. Roh Kudus itu tahu. Roh Kudus itu menilik sampai menyelidiki sampai ke dasar hatimu. Dan ketika ada ganjalan, nggak bisa. Ya. Dan ketika ganjalan itu nggak ada, maka engkau akan dapat jawaban dari Tuhan. Ada kesembuhan terjadi. Dan Tuhan selalu, sebelum Tuhan menyembuhkan, Tuhan selalu berkata, mengampuni dan mengasihi. Mengampuni dan mengasihi supaya hatimu benar, supaya beres. Ketika engkau datang kepadaku dengan hati yang benar, maka engkau akan berjalan maju dan maju ke depan. Saudara tahu artinya, ketika hatimu benar, engkau tidak ada ganjalan lagi. Hatimu bersih, hatimu damai sejahtera, ya. Maka ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau duduk diam dalam hadirat Tuhan, engkau berdoa, engkau berjalan bersama Tuhan. Tuhan menuntun engkau maju dan maju. Maju rohanimu, maju imanmu, maju jasmanimu, maju segala usaha pekerjaanmu
ada kemajuan, ada keberhasilan, ada perkembangan, ada pertumbuhan. Semuanya maju dan maju dan maju. Dan ketika engkau terus benar, engkau selalu melekat, engkau selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Baik hatimu, baik waktumu, semuanya. Maka Tuhan bawa engkau naik dan naik dan naik. Naik rohanimu, naik rohanimu, imanmu, naik jasmanimu, naik levelmu, naik kedudukanmu, semakin naik dan naik, naik tinggi, melambung tinggi dengan cara Tuhan yang ajaib. Sekarang kita koreksi diri, ya. Anda semua bisa koreksi. Aku sudah naik belum? Atau aku masih jalan-jalan di tempat? Aku maju mundur, maju mundur. Aku muter-muter sendiri, akhirnya pusing 7 keliling karena cuman muter-muter. Nggak ada perubahan. Kenapa dan kenapa? Kenapa orang lain itu bisa maju? Kenapa orang itu cepat bisa naik? Bisa berhasil? Kenapa aku nggak pernah berhasil? Kenapa aku gini-gini aja? Terus gini-gini aja. Tapi Tuhan itu baik. Selalu menyertai pas perlu, pas ada. Saudara, tahukah Anda? Saya dulu juga sama. Seperti saudara. Saya juga mengalami hidup seperti yang saudara alami. Ya, naik turun, ya, maju mundur, kadang muter-muter, nggak ada hasil. Kerja kelihatannya luar biasa, pagi, siang, malam. Malam dikerja sampai pagi. Nggak kaya-kaya. Nggak ada hasil. Pas-pasan. Untung-untung bisa hidup, untung-untung bisa kasih makan anak-anak semua. Semua pas-pasan. Tapi tahukah saudara, ketika mulai berjalan bersama Roh Kudus, mulai meluaskan Roh Kudus, berkarya dalam hidupmu, mulai memuji menyembah, ketika engkau dalam kesesakan, ketika engkau memerlukan sesuatu, ketika engkau mengalami sesuatu, ketika engkau tidak ada jalan keluar, enggak usah ngomong sama siapa-siapa, enggak usah cerita sama siapa-siapa, datang duduk diam dalam hadirat Tuhan. Engkau datang sama pendeta boleh, engkau datang sama pendeta 1 kali, 2 kali, 5 kali boleh, gratis, lama-lama 30 kali gratis, pendetanya sing kesel, iya kan? Tetapi kalau engkau datang sama Tuhan, tapi saya percaya di sini pendeta enggak gitu. Semua baik hati. Datang 50 kali dilayani kok. Dilayani, cuma garing gitu ya. Ya, ya. Tapi saudara tahukah Anda, ketika engkau datang sama Tuhan sendiri, engkau mengadu sama Tuhan, engkau minta ampun sama Tuhan, engkau minta tolong sama Tuhan, tiba-tiba jalan terbuka. Tiba-tiba ada pertolongan datang. Tiba-tiba engkau memerlukan keuangan. Tiba-tiba ada orang datang. Tuhan kirim. Beli barangmu sehingga engkau pas cukup punya uang buat gaji pegawai. Pas cukup punya uang untuk bayar utangmu. Ada jalan keluar yang terbaik. Saudara tahu? Ya, saya punya kesaksian hidup yang luar biasa. Bisa Anda lakukan. Ada satu keluarga, suami istri, ya. Suami istri ini, suaminya bekerja pada perusahaan, ya, pada bos. Istrinya di rumah jaga anak-anaknya, ya. Lalu suatu hari mereka diberkati, ya. Mereka diberkati sama bosnya juga, dan mereka diberkati lalu mulai beli tempat. Beli sebuah tempat, dibangun toko. Dibangun toko, tokonya tingkat 2. Nah, karena tokonya tingkat 2, dia pasang lift. Lift buat lift barang. Ya, karena rumahnya tingkatnya itu kalau nggak salah tokonya tingkat 4. Tingkat 4. Ya. Dia bangun tingkat 4, ada liftnya barang. Nah, pada saat lift itu udah dipasang, bapaknya itu naik ke dalam lift, mau coba lift itu naik turun. Ya, tapi lagi apes. Waktu bapaknya itu di dalam lift itu dari atas turun, blek, langsung ke bawah. Dari lantai 4 itu langsung turun, blek, ke bawah. Dan bapak ini mendapat goncangan, ya, dia langsung semaput.
langsung tidak sadarkan diri. Istrinya panik, dibawa ke dokter, semua dokter nggak bisa. Semua dokter nggak bisa. Akhirnya istrinya ini panik, istrinya minta tolong. Dia minta tolong, dibawa suaminya ke Singapura untuk berobat. Pertolongan pertama, ya. Walaupun duitnya pas-pasan, akhirnya dia hutang. Dia cari pinjaman, dan dia berangkat ke Singapura untuk ngobatin suaminya. Saudara tahu, habis 300 juta. Waktu itu 20 tahun, 25 tahun yang lalu. Ya. Dan ketika dia udah habis 300 juta, suaminya tidak sembuh. Kenapa nggak bisa sembuh? Karena katanya itu otaknya, bagian otaknya atau apanya itu turun. Turun, kena goncangan, turun, kejepit, jadi nggak bisa. Dan jadi lumpuh, jadi nggak bisa bergerak. Tidur di tempat tidur itu selama 19 tahun. Bayangin, 19 tahun. Orangnya gagah, badannya besar, berat. Bisa makan, bisa. Tapi nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, nggak bisa duduk. Harus didudukin. Saya pernah melayani ke situ. Waduh, pas tak doa nih, pas ngompol. Rumahnya nggak ada orang lagi. Ya kan? Ada orang lagi. Mau nggak mau saya sama teman saya, akhirnya ya saya ganti ini tombolnya. Ya, saya gantiin. Dan saya cerita sama istrinya tuh, gimana kalau saya tinggal itu ngompol gitu. Ya, isinya tertawa-tertawa. Nah, saudara tahu nggak? Udah nggak punya duit. Suaminya mengalami sakit, udah habis 300 juta. Dia bingung, dia nggak tahu harus bayar bagaimana. Sedangkan tokonya itu Senin Kemis. Kenapa? Karena barangnya habis dijual buat beli obat, buat bayar utang. Jadi toko ini nggak bisa berkembang. Modalnya habis. Dia mau minta tolong siapa? Dia minta tolong saudara suaminya, nggak ada jawaban. Dia minta tolong lagi saudara suaminya yang lain, nggak ada jawaban. Karena saudara suaminya kaya-kaya. Tapi mereka semua tidak ada yang nolong. Saudara tahu, di antara keputusasaannya, akhirnya dia cerita sama saya sudah nggak ada apa-apa, saya nggak mampu, lalu saya tiap hari, tiap malam, saya berdiri di atas loteng. Ya, saya di sana, saya berdiri di atas loteng, saya memuji, menyembah, saya berlutut sama Tuhan, saya angkat kedua tangan saya menghadap ke langit. Saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan itu hidup, hanya Tuhan yang bisa tolong saya. Nggak ada yang bisa tolong saya. Bayangin saudara, dia tiap malam, anaknya masih kecil-kecil 3, dia tiap malam terus nangis di atas langit itu, di atas loteng menghadap langit, dia nangis sama Tuhan. Dia cuma memuji, menyembah, memuji, menyembah. Nangis. Saudara, berselang beberapa waktu, Tuhan lihat hatinya. Masih muda, waktu itu umur paling masih 30. Ya. Ibunya masih umur nggak sampai 30. Bayangin. Dia terus nangis, dia nangis. Dan Tuhan mulai tolong. Tuhan mulai tolong, mulai buka jalan. Ada orang yang mulai kasih barang untuk dijual di tokonya. Ada orang percaya kasih barang untuk dijual di tokonya. Dia mulai bisa bayar utang. Dari tokonya yang kecil-kecilan, yang tidak ada isinya, mulai penuh dan mulai penuh dan penuh. Mulai ada perubahan. Dan ketika dia diberkati Tuhan mulai penuh, dia tidak berhenti berdoa. Dia tetap di atas langit itu, di atas genteng itu dia berdoa. Dia terus berdoa di atas lantai paling atas, dia terus berdoa. Dia terus minta pertolongan Tuhan karena nggak ada yang bisa tolong. Hutangnya itu 300 juta di bank. Bunga berbunga kalau nggak dibayar. Ya. Dan akhirnya ketika dia terus minta tolong, dia memuji menyembah, Tuhan itu tolong. Tuhan itu luar biasa, saudara. Roh Kudus itu luar biasa ketika engkau selalu meluaskan dia berkarya dalam hidupmu. Dan mulailah tokonya mulai rame, dan mulai rame. Dia bisa bayar hutangnya. Ketika dia mulai bisa bayar hutangnya, mulai dia benahi tokonya, mulai ada pegawai. Mulai dia kerja, mulai tokonya rame.
Dan ketika dia ramai, dia rajin sekali. Dia selalu beribadah rajin. Dia selalu duduk diam dalam hadirat Tuhan. Suaminya sembuh? Enggak. Suaminya enggak sembuh. 19 tahun enggak sembuh. Dia harus tetap menjaga suaminya. Dia enggak pakai suster karena keuangan enggak cukup. Dia pakai pembantu yang mau menjaga. Dan ketika dia terus menjaga sampai akhirnya udah 19 tahun apa 20 tahun baru suaminya baru berangkat. Tetapi saudara tahu nggak, di tengah-tengah kesulitannya hidup, di tengah-tengah ketidakberdayaannya, dia cuma mengandalkan berjalan bersama Roh Kudus. Dia cuma minta petunjuk dari Roh Kudus. Dia cuma minta advice dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus selalu memberikan petunjuk, kamu harus begini, begini, begini. Saudara, tokonya berhasil. Tokonya ramai sekali. Begitu buka, tidak ada berhenti orang beli. Ramai sekali tokonya. Sampai waktu COVID aja tokonya juga buka. Ramai sekali tokonya. Dari satu toko dia bisa beli toko lagi di sebelahnya. Diberikan anaknya yang laki. Dari satu toko di sebelahnya dia bisa beli toko-toko di mall. Di mall dia tidak pakai itu setan-setannya. Dia kontrakin ke orang. Dan semakin dia rajin terus duduk diam dalam hadirat Tuhan, semakin dia bersekutu dengan Tuhan, Tuhan mulai berkati dia dan berkati dia. Dia beli rumah, beli rumah, beli rumah. Rumah dibuat apa? Dibuat kos-kosan. Dia sudah tidak usah kerja harusnya. Dia diam aja, hasil dari kos-kosan masuk terus banyak. Hasil dari yang tokonya di mal-mal itu masuk semua terus banyak. Tetapi dia sekarang dia sudah tidak terlalu tampil di tokonya. Tokonya diserahkan kepada anaknya, diserahkan kepada pegawainya. Dan dia selalu aktif melayani Tuhan. Saudara, kalau engkau bisa seperti ini, selalu melekat sama Tuhan, selalu memberikan hatimu yang terbaik, jangan sudah diberkati lalu berhenti berdoanya, jangan. Udah diberkati, semakin berdoa, semakin memuji, menyembah, semakin melekat sama Tuhan, Tuhan tambahkan. Ketika Tuhan tambahkan, lalu enggak terus, wah udah santai, enggak. Dia terus duduk diam dalam hadirat Tuhan. Dia selalu memuji, menyembah. Dan itu dilakukan sampai hari ini. Dan sampai hari ini luar biasa. Enggak cuma buka toko, enggak cuma toko supermarket, enggak cuma baby shop. Dia mulai membuka lagi kayak pertanian gitu. Mulai ada tanaman-tanaman. Luar biasa. Kenapa? Karena dia selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Roh Kudus akan mengajarkan kamu buka ini, kamu kerjakan ini, dan dia lakukan itu. Hasilnya luar biasa. Dan saya melihat ibu ini ketika diberkati Tuhan luar biasa, ya. Dia enggak terus selalu dandanannya heboh gitu, enggak. Dia tetap biasa, dia tetap sederhana, dan dia tetap baik. Ketika saya datang ke tokonya dia, enggak kenal saya enggak kenal sama dia. Saya menawarkan barang, ya. Dia enggak banyak komentar. Ya udah, iya enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa isian. Lalu dia mulai cerita dan cerita. Saya tahu, oh, ternyata ketika kita selalu melekat sama Tuhan, kita selalu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena kita tidak berdaya, kita tidak mampu. Jangan minta pertolongan manusia, engkau kecewa. Dia cerita semua saudaranya dimintain tolong. Satu pun gak ada yang lihat. Semua pada takut. Takut dipinjami uang, gak bisa bayar. Saudara tahu nggak? Sekarang dia diberkati Tuhan. Saudaranya suaminya, yang tadi dia pinjemin uang, gak mau kasih. Sekarang tokonya dibeli sama dia. Semua tokonya dibeli sama dia. Dan dia tetap rendah hati. Mari, ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus itu bisa menghibur engkau ketika engkau dalam kesesakan, ketika engkau dalam kesumpekan, ketika engkau dalam kesusahan, ketika engkau dalam masalah, Roh Kudus akan menghibur engkau. Sehingga engkau tetap tenang, engkau tetap bisa bersyukur. Dan ketika engkau tidak ada jalan keluar, semua buntu dan buntu, Roh Kudus adalah penolong yang luar biasa. Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dia akan memberikan jalan terbuka. Dia akan memberikan terobosan demi terobosan terjadi dalam hidupmu dengan caranya yang ajaib.
Kalau kita selalu melekat sama Tuhan. Begitu juga Roh Kudus itu akan mengajar, kan sebagai pengajar tadi ayat 26. Dia akan mengajarkan kepada kita dari hari ke hari. Kita tidak sebagai anak kecil, anak-anak rohani, enggak. Tetapi dia akan mengajarkan kita semakin hari semakin beranjak besar, menjadi besar, remaja, lalu sampai dewasa. Dan ketika dewasa rohani, dewasa iman, otomatis berkatmu juga beranjak dewasa. Tidak lagi berkat kecil-kecil, tetapi berkat yang besar-besar. Dan mulai beranjak juga levelmu. Bukan lagi seperti anak kecil yang cuma terima permen dan roti. Tetapi ketika engkau jadi orang yang dewasa, engkau tidak lagi terima permen dan roti, tetapi engkau akan terima hal-hal yang tidak terduga olehmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan semakin engkau indah, semakin kau dewasa, semakin kau sempurna, semakin kau indah di hadapan Tuhan. Semakin kau naik dan naik dan naik, engkau akan naik sampai ke puncak. Engkau berkemenangan. Tahukah engkau? Ketika engkau berkemenangan, semua akan kau dapatkan dari Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya pernah sampaikan, bukan? Ketika engkau berkemenangan, bukan saja engkau diberkati berkelimpahan, bukan saja engkau berhasil, tetapi engkau akan dipercayakan perbendaharaan sorga, dipercayakan dalam hidupmu. Ketika perbendaharaan sorga dipercayakan dalam hidupmu, wah, engkau pasti tidak akan kekurangan. Mari saudara, luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Kalau kita jadi anak Tuhan, biasa-biasa, tidak ada yang luar biasa. Orang akan lihat kita, anggap kita biasa. Alah biasa ya podo mbek aku kok. Aku ya podo mbek DE. Tidak ada yang luar biasa, tidak ada perbedaan. Saya pernah saksikan ketika saya ketemu seorang yang kaya, ya keluarga kaya, secara tidak kebetulan ketemu. Lalu dikenalin saya sama orang. Ini loh, dia itu dipakai Tuhan. Dia bisa lihat, dia bisa tahu hatimu. Penasaran dengan dia orang kaya? Dia panggil saya, dia tanya saya, kamu kan punya Tuhan. Katanya Tuhannya luar biasa. Ya, kamu bisa tahu. Coba tanya Tuhanmu. Kamu tahu enggak isi hatiku? Kamu tahu enggak aku ini bagaimana? Loh, coba. Kalau kita anak Tuhan biasa, kita akan jawab, ya aku mana tahu lah. Yang tahu ya Tuhan Yesus sama kamu dewek lah. Itu kan hatimu. Itu jawaban kita. Tapi saudara, ketika kita punya Roh Kudus, saya berkata, saya doa dulu ya. Saya nggak tahu hatimu. Ayo kita berdoa. Dan ketika saya berdoa, Roh Kudus berkata, sampaikan sama dia. Saya sampaikan. Saya katakan, Roh Kudus berkata, kamu ini kaya. Kamu kaya, semua kamu punya. Anakmu semua berhasil. Semua lulusan luar negeri. Suamimu baik, bertanggung jawab. Rumah tanggamu baik. Ya, semuanya baik. Kamu tidak kekurangan. Semua ada. Pabrik kamu ada. Kedudukan kamu ada. Cuman satu yang kamu tidak ada. Roh Kudus berkata cuman satu. Hatimu tidak damai. Hatimu tidak tenang. Saudara, dia bilang apa? Betul. Kamu kok tahu? Ini yang ditunggu orang luar. Ketika kita bisa jawab, dia bilang betul. Kamu kok tahu? Saya tidak tahu. Yang tahu Roh Kudus. Saudara, karena dia betul, ya, merasa betul, dia penasaran. Dia akan deketin lagi, dia akan tanya. Ketika dia punya masalah, dia juga akan tanya, masalahku bagaimana? Kira-kira Tuhan bisa kasih jawaban enggak? Bisa tolong enggak? Loh, ada anak-anak Tuhan itu ya, kalau mau pergi ke Amerika, datang ke saya. Ya, Cik Lingling doain, anak saya ini mau ke Amerika. Kira-kira visanya dapat enggak ya? Tolong doa, no. Saya bilang kita doa ya. Saya kan nggak tahu. Dan ketika Tuhan bilang visanya goal, benar goal, saudara.
berangkat ke Amerika. Mari, kalau kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, Dia adalah penolong kita yang luar biasa. Dia adalah penghibur kita yang luar biasa. Dikala engkau kesesakan, engkau kesakitan, ya, engkau tidak berdaya, Roh Kudus akan menghibur engkau. Dan Dia akan mengajarkan kepada kita untuk supaya kita selalu berjalan dalam koridor kebenarannya, disertai dengan kekudusannya. Dan Roh Kudus akan memimpin jalan kita, membawa kita berjalan terus dalam koridor kebenaran Tuhan, naik dan naik dan naik, semakin benar, semakin naik, semakin benar, semakin naik, semakin naik, semakin tinggi, semakin tinggi. Dan ketika kau siap, engkau kuat dan gagah perkasa, maka engkau akan diangkat, ditinggikan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Tidak ada anak kecil lalu diangkat, ditaruh di atas mimbar. Tidak ada. Pernah nggak lihat anak kecil 5 tahun ngoceh di atas mimbar? Tidak ada. Tetapi orang yang selalu ada di atas mimbar adalah orang yang selalu sudah dipakai Tuhan. Yang benar. Coba kalau anak kecil ditaruh di mimbar, dia akan lari-lari muter-muter. Jemaatnya bingung. Ya, makanya kalau kita jadi hamba Tuhan, jangan seperti Tuhan nggak mungkin milih hamba Tuhannya yang rohaninya seperti anak-anak. Tahu nggak? Kalau rohani seperti anak-anak, ya, hanya ketika di mimbar, dia akan menyampaikan itu muter-muter, muter-muter, muter-muter terus. Jemaatnya sing bingung muter-muter terus, akhirnya ngantuk. Nah, ketika ngantuk pulang, nggak dapat apa-apa. Ya, mari saudara, hari ini, ya bukan secara kebetulan, tetapi rupanya Tuhan sendiri yang mau berbicara kepada semua yang ada di Zoom ini. Supaya kita benar-benar berikan waktumu yang terbaik, duduk diam dalam hadirat Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu sedang melatih Anda di sini. Ya, mungkin ada beberapa orang di antara Anda gini, aku ini masuk nomor 1. Cik ling-ling itu kok gak ketok ya? Aku dari awal harus masuk nomor 2, nomor 3. Gak dipanggil-panggil. Ya, ada yang protes. Saya itu masuk dari pertama gak dipanggil-panggil sampai jam 6. Gak dipanggil-panggil. Saya keluar. Ya. Ada lagi yang masuk cuma pengen dengar pesan Tuhan. Lalu ngedumel. Kok saya nggak dipanggil-panggil? Wes gitu. Waktu masuk malam, kok saya nggak dimasukin, kok di lock? Ya. Marah. Loh, saudara, Roh Kudus selalu memberikan saya pengertian begini. Tahu nggak? Mereka-mereka yang marah itu. Mereka itu semua tidak mengerti. Anda ini, yang anak-anak Tuhan, yang mengerti, yang rohanimu sudah dewasa. Apalagi kalau kita sudah lama ya, yang awal-awal. Harusnya Anda mempersilakan yang baru terus dulu. Yang baru dulu, yang baru dulu. Kita yang lama ini menunggu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata apa? Melayani. Melayani dengan kasih kan? Anda harusnya melayani. Melayani biasanya jalan duluan, jalan duluan, jalan duluan. Aku di belakang enggak apa-apa. Kan melayani. Kalau kita kan enggak. Aku enggak dipanggil-panggil. Itu pilih kasih. Aku loh, kok gak diperhatiin? No. Nah, kenapa? Karena kita bukan melayani, tapi kita minta dilayani. Saudara, padahal kita ini datang sama Tuhan, kita belajar melayani dengan segenap hati. Coba, kalau saya yang jadi kalian, saya pingin cepat-cepat, gak peduli wes, doana gak doana, pokoknya aku kesel, berhenti. Sakarepku, aku mau doana 50, berhenti. Udah selesai, besok ya. Kira-kira kan bisa kan saya begitu? Saya kalau mau, umpama saya males, udah hari ini males, saya capek, saya tak doain, udah ya, selesai ya. Saya tak istirahat. Bisa nggak? Bisa. Tetapi kenapa? Kok saya akan terus melayani sampai selesai? Biar Anda masuk, nakalan masuk jam 10, saya tak doano loh. Bukan saya sih yang doano, tapi Roh Kudus yang ngomong sendiri. Tetapi belajarlah. Saya sedang membawa saudara, mengimbau saudara, belajarlah menghargai dan menghormati Roh Kudus.
Kenapa? Karena ketika Anda cuma datang, cuma ingin dengar lalu Anda pergi, Anda tidak pernah menghargai Roh Kudus. Karena si ngomong itu kan Roh Kudus. Ya kan? Anda cuma dengar cuplikan lalu Anda pergi. Anda dengar cuplikan Anda pergi. Bagaimana Anda bisa bertumbuh? Enggak bisa. Bagaimana Anda bisa mendapatkan mujizat terjadi? Enggak bisa. Tapi orang yang selalu duduk diam dalam hadirat Tuhan, selalu memberikan yang terbaik, melayani. Terus gak apa-apa, aku gak dipanggil, aku tak doa. Tak doa nasi miki, tak doa nasi ling-ling. Gak apa-apa, sejak nasi lain dipanggil. Aku tak doa, aku tak doa. Nah, ketika dia melayani dan melayani dengan segenap hati, tiba-tiba dapat berkat. Tiba-tiba ada kado luar biasa. Karena apa? Yang memberkati bukan saya, tapi Tuhan. Yang menilai hasilmu adalah Tuhan, bukan saya. Kelihatannya enggak apa-apa, Anda terus setia Dek Sum. Kelihatannya enggak ada apa-apa, tapi tahukah Anda? Tiba-tiba sakitmu disembuhkan. Tiba-tiba Anda yang biasanya linu-linu, ya, biasanya rematik, tiba-tiba sembuh. Anda jadi kuat dan gagah perkasa. Yang tiba-tiba biasanya selalu nggak bisa, tiba-tiba sekarang bisa. Semuanya bisa, semua selesai dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari saudara, ya, mari hari ini sampai di sini. Roh Kudus sudah menjabarkan, sudah mengajarkan kepada kita supaya kita maju setingkat. Ya, supaya kita semakin hari semakin mengerti, semakin kuat dan gagah perkasa. Saya ingin semua naik sampai ke puncak. Jangan baru naik tangga 1, 2 tangga. Udah berhenti. Naik 5 tangga udah capek. Nggak ada kelanjutan, jangan. Ibu ini ketika dia mulai rame tokonya, dia tidak berhenti karena sibuk. Dia tetap di atas loteng, dia tetap menengadah ke langit, dia nangis, dia berdoa. Terus nangis sama Tuhan. Dikasih Tuhan tambahan. Tambah toko 1, dia nangis, dia bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kalau bukan Engkau, aku udah nggak bisa apa-apa. Karena Engkau aku bisa bayar utangku 300 juta. Karena Engkau aku bisa dapat rumah lagi. Terus begitu saudara. Karena hari ini luar biasa, diberkati luar biasa. Ketika dia diberkati luar biasa, saya lihat dia pegawainya kerja sama dia ya, suami istri bekerja dari awal sama dia, sampai menikah, sampai punya anak, lahir, dipelihara anaknya, sampai besar anaknya di sekolahin, sampai lulus kuliah, anak itu di situ. Dan ketika ada COVID terjadi, ibunya kasir kena COVID, meninggal. Ketika ibunya meninggal, suami dan anak tetap dipelihara. Dia tidak lupa, bos ini baik, dipelihara. Anaknya seperti anaknya sendiri, dipercaya suruh ngelola toko. Mari saudara, berikan hatimu yang terbaik. Kalau hatimu baik, engkau juga bisa memberikan yang terbaik buat orang lain. Kalau kita masih egois, kita maunya aku sih, berarti Anda harus lebih belajar melekat sama Tuhan, ya, melayani, mengasihi, mengampuni, mengasihi. Berikan yang terbaik, maka engkau akan mendapat yang terbaik dari Tuhan. Saya percaya kalau Anda semakin setia, semakin rendah hati, semakin meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, yang tadinya nggak punya apa-apa, Tuhan akan buat Anda naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, saya punya jemaat yang tadi saya ceritakan, natai pohon Natal, sekarang lagi nyiapin souvenir buat Natal. Dia semua yang kerja. Dia cerita sama teman-teman kemarin waktu di Menara Doa. Saya dari nol, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya kerjaan, saya tidak punya uang. Nol, sudah tidak punya apa-apa. Saya sampai kerja ikut orang. Sampai lari kerja di Australia juga ikut orang. Sampai Tuhan kasih jodoh. Kita juga belum ada perubahan hidup. Masih di bawah. Tapi ketika dia selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan, dia selalu mengiring melayani Tuhan dengan senang hati. Dia bilang, saya sekarang ya bukan kaya, bukan. Tetapi cukup lebih dari cukup. Saya punya rumah tenang.
Ya, segala saya ingin, saya bisa. Semua yang saya mau beli, saya bisa. Ada perubahan hidup. Mari, luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Bapa kita di sorga sangat mengasihi. Dia sudah memberikan Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai penghibur, Roh Kudus sebagai guru yang mengajar Anda untuk hidup dalam kebenaran. Dia akan mengajarkan terus untuk kita supaya naik dan naik sampai ke atas puncak yang tertinggi. Berkemenangan dan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan Anda akan diangkat, ditinggikan, dan semua orang, bukan semua orang. Ulangan 28 berkata apa? Di atas seluruh segala bangsa. Berarti diangkat naik dan naik sampai ke mancanegara, bukan cuma di Indonesia. Ya, mari saudara. Biarlah Anda semua yang dengar firman Tuhan mulai hari ini belajar berdoa semakin giat, semakin memberikan waktumu yang terbaik. Coba belajar 1 jam, 2 jam, 3 jam. Coba nanti hasilnya luar biasa. Kalau bisa 6 jam, lebih hebat lagi. Ya, mujizat terjadi. Benar-benar. Saya melihat orang yang doanya sehari 6 jam. Wajahnya lain, kinclong sekali. Dan orangnya jadi diem, sabar, ramah. Kenapa? Ada Roh Kudus yang luar biasa. Ya, mari saudara, saya undang Ibu Feben ini yang berdoa buat firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik telah memberikan waktu yang sangat berharga. Bawa hati dan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami dalam sorga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, sucikan kami, hati pikiran kami, layakkan kami untuk menghampiri takhta hadirat-Mu yang kudus. Kuasai seluruh kehidupan kami dari ujung kepala sampai telapak kaki. Biarlah kami boleh layak untuk menghadap Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, kami sadar siapa kami ini. Kami ini adalah orang berdosa. Orang yang penuh dengan segala kelemahan, kekurangan, penuh dengan kesalahan, ketidaksetiaan kami kepadamu Tuhan. Haleluya, kalau pada malam hari ini firman-Mu telah mengajar kepada kami. Oh Tuhan, supaya kami semakin bisa melakukan kebenaran firman-Mu, bahwa firman-Mu mengatakan bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan itulah anak-anak Allah. Haleluya. Seringkali kami, oh Tuhan, gagal untuk melakukan firman-Mu. Seringkali kami mementingkan segala keinginan daging kami. Kami lebih berat kepentingan pribadi kami. Sehingga kami seakan-akan tidak ada waktu untuk kami memberikan waktu yang terbaik untuk kami datang kepadamu. Tuhan, doa itu sangat sungguh bermanfaat dalam kehidupan kami. Saat kami datang kepadamu dengan membawa segala kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan mau menerima kami apa adanya. Kami ini sungguh-sungguh, oh Tuhan, mendapatkan keuntungan yang besar daripada Tuhan. Haleluya, Engkau relakan hidupmu Tuhan. Kau memberikan nyawamu dan Engkau mencurahkan darahmu untuk menebus segala dosa-dosa kami. Kami adalah orang yang hina dan kotor. Dan kalau saat ini kami boleh datang kepada Tuhan, menghampiri takhta hadirat-Mu yang kudus, kami bukan orang yang hebat, kami bukan orang yang terpandang atau terkenal, tetapi kami cukup dikenal oleh Tuhan. Biar itu yang kami sedang perjuangkan saat ini, biar Tuhan mengenal kami, Tuhan mengenal hati dan pikiran kami, bahwa kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami mau mencintai Engkau melebihi dari keinginan dan kepentingan pribadi. Tuhan, Engkau tolong kami.
Mampukan kami, berikan kami kuasa-Mu, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, agar kami dapat memberikan yang terbaik dari hidup kami. Tuhan, memang Engkau tidak membutuhkan harta kekayaan, uang, tetapi Tuhan, pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini sangat membutuhkan anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, bukan di atas bibir saja, tetapi sampai dapat kami lakukan itu semuanya. Tuhan, kami mau buktikan, kami mau jalankan semuanya itu kepadamu, sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik, tenaga, waktu, pikiran, bahkan, oh Tuhan, materi, keuangan yang kami punya, semua itu datangnya dari Tuhan. Kami kembalikan untuk Tuhan, dan kami lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kami tidak melihat hamba Tuhan itu siapa. Kami tidak melihat manusia itu siapa. Tuhan, kami mau melihat wajah Kristus yang ada di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Haleluya, Engkau bentuk kami menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa, menjadi orang Kristen yang memiliki kepekaan rohani, memiliki hati yang sensitif untuk menerima dan mendengar firman Tuhan, menyimpan akan ajar-ajaran firman-Mu dalam kehidupan kami, di dalam lubuk hati kami, ya Tuhan. Oh, bukan sebagai pendengar saja, tetapi kami mau melakukannya. Tuhan, tolong kami. Ampuni kalau kami sudah melakukan hal-hal yang salah dan bodoh di hadapan Kau. Seringkali kami juga tidak bisa setia. Seringkali kami, oh Tuhan, mendua hati. Oh Tuhan, ampuni kami. Ajarkan kami memberikan yang terbaik. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah berhenti berkata-kata. Tetapi biarlah Roh Kudus terus berbicara di dalam setiap hati kami. Karena firman dan Roh Kuduslah yang di dalam hati kami ini dapat mengubahkan segala sesuatunya semakin indah di depan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, berkati firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan lewat bibir lidah hamba-Mu. Tuhan, semakin Tuhan pakai hamba-Mu, oh dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan hikmat, akal, budi, dan kerendahan hati, kesabaran, dan penyerahan diri, rela pikul salib dan menyangkal diri untuk kepentingan pribadi, tetapi semuanya untuk kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan, demi kepentingan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Marilah Tuhan, Engkau mampukan hamba-Mu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dan Tuhan taruh di atas bahunya. Tuhan, kami yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini, kami terus belajar untuk menopang, mensupport dengan doa kami untuk hamba-Mu, dengan apa yang bisa kami lakukan untuk mensupport pelayanan hamba-Mu untuk pekerjaan Tuhan. Engkau mau tolong Tuhan. Terima kasih, berkati semua setiap pribadi lepas pribadi yang ada di dalam Zoom Grace Ministry, supaya kami tidak menjadi pribadi yang kikir, pelit, oh Tuhan, mementingkan diri sendiri, Tuhan, tetapi kami mau belajar untuk loyalitas untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Di mana kami diberkati rohani kami, disitulah kami akan memberikan, oh Tuhan, sebagian berkat yang kami terima dari Tuhan, untuk melancarkan pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di dalam onsite, baik di dalam ibadah Zoom, baik di dalam ibadah, oh Tuhan, di menara doa, ataupun pada saat nanti Natal pada tanggal 4 Desember, supaya dapat mewujudkan cinta kasih kami kepada Tuhan. Bukan hanya kami, oh Tuhan, berteriak-teriak cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi tidak ada bukti, tidak ada perbuatan apa-apa. Itulah sebabnya Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, supaya pelayanan pekerjaan Tuhan terus boleh berlangsung dengan baik. Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan, memberkati hamba-Mu bersama keluarganya, berkati pelayanannya. Tuhan, Engkau tolong semuanya. Kami serahkan juga kesehatan hamba-Mu, terus terpelihara dengan baik. Oh Tuhan, haleluya, jasmani dan rohani,
diberkati oleh Tuhan. Semua anak cucu mantu, oh Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Halim, Tuhan berkati dengan kekuatan, dengan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, Engkau mau tolong berkati co-host Tuhan yang tetap setia sampai hari ini melayani pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan sebagai co-host, walaupun oh Tuhan, haleluya, haleluya secara manusia tidak menerima upah, tidak menerima bayaran, tetapi Tuhan sudah sanggup menyediakan dari segala jerih lelah yang mereka korbankan. Upah yang Tuhan berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini Tuhan. Oh haleluya, membawa mereka sukacita dan bahagia di dalam keluarga rumah tangga, suami istri, anak-anak. Tuhan dengan masa depannya kami serahkan, baik itu oh Tuhan hamba-Mu David bersama Sylvia dan juga anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk Julius Tuhan bersama pergumulan dan masa depannya, berkati keluarganya. Juga kami berdoa untuk Stasia, berkati masa depannya, berkati masa mudanya. Tuhan tolong semuanya. Kami serahkan beberapa dokter yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Tuhan pakai, Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati para, oh Tuhan sponsor, donatur. Berkati Tuhan anak-anak Tuhan yang suka berbagi dan berkorban. Usaha pekerjaannya, oh Tuhan bisnisnya, proyeknya diberkati Tuhan semuanya. Pergumulan dalam rumah tangga, hidup nikahnya diberkati, anak-anak mereka, orang tua mereka masing-masing diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati mereka yang lemah dikuatkan, yang susah pun mendapatkan penghiburan, yang putus asa diberikan pengharapan. Oh Tuhan, yang kekurangan diberkati, yang sakit pun disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-hamba Tuhan. Juga kami sisipkan dalam doa untuk Ibu Liliani yang sedang dalam, oh Tuhan, perjalanan menuju Australia. Biarlah Tuhan dari Surabaya ke Jakarta sampai, oh Tuhan, di haleluya di Australia dalam keadaan aman dan selamat, tak kurang satu pun yang baik daripadamu. Engkau senantiasa memberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang dalam usia lanjut. Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Oh sukacita dan bahagia. Tuhan terima kasih, izinkan kami menadahkan tangan kami di hadapan Engkau. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga, memberkati kita semuanya dengan berkat-berkat permanen, berkat-berkat sorgawi, berkat ilahi diturunkan atas kita, yaitu yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Tidak ada jaminan bagi dunia, tetapi Tuhan berikan, yaitu damai sejahtera, ketenangan, kenikmatan, dan kepuasan. Oh Tuhan, bahkan keselamatan untuk kita semuanya malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami kepadamu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Feben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Selamat melanjutkan pelayanan Cik Ling sampai selesai. Tuhan berkati, sehat selalu. Si Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ada pesan-pesan Tuhan, boleh disampaikan. Ada? Jangan malu-malu kalau ada, bisa disampaikan. Salam. Ya, Ibu Gembala tadi. Puji Tuhan, saya ada kesibukan pelayanan. Baru saya buka sementara khotbah Ibu. Baru buka HP-nya.
Tapi Oh, di saat Ibu berkhotbah, saya diperlihatkan semua yang sudah Ibu sampaikan berguna bagi kita yang mendengarnya. Jadi apapun yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan, rohani, jasmani, materi, semua itu dari Tuhan, karena Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi yang Tuhan inginkan biarlah melakukannya dengan sukacita, tidak dengan terpaksa, dan tidak melihat kepada manusia, tapi melihat kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan supaya bila kita mau memberkati pekerjaan Tuhan, jangan lihat orangnya, tapi lihat Tuhan. Karena Tuhan itu, dia sanggup melakukan segala sesuatu, sebab dia adalah Allah yang maha tinggi. Dan waktu kita sedang dihentar berdoa syafaat, saya diperlihatkan sebuah mezbah yang disayat oleh api yang begitu indah, membuat doa ini mengundang hati Tuhan, menjamah setiap orang-orang yang berdoa dengan senang hati. Dan hati Tuhan itu terletak di tengah-tengah Grace Ministry Zoom. Dan hati itu sangat bercahaya, dan melalui hati yang bercahaya ini masuk ke hati kita masing-masing. Jadi dimanapun kita melayani Tuhan, kita tidak mencari keuntungan pribadi, tapi semuanya kita pergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan memotivasi orang-orang supaya tidak menjadi miskin dari 3 hal, yaitu rohani, jasmani, materi, tapi menjadi kaya semuanya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Grace Lumampau atas pesan-pesan Tuhan yang sudah disampaikan. Ya, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Ya. Terima kasih kepada Ibu Gembala. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan, kemampuan, umur panjang, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, nanti berarti next time. Yes. Ya. Tuhan berkati. Haleluya. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan? Ada penglihatan nubuatan? Kalau ada, saya berikan waktu dan kesempatan. Ada? Ya, Bu. Saya ditunjukkan kayak ini jala yang ditabur, ya, jala yang dilemparkan ke laut gitu. Lalu saya ingat firman Tuhan yang pada waktu Simon Petrus dan teman-temannya, dia sudah semalam-malaman mencari ikan dan tidak dapat, ya. Kemudian mereka menepi, dan saat itu Yesus datang ke pantai dan dia katakan, tebarkan kembali jalamu, dan kali ini ke tengah laut, ya, sebelah yang ke bagian yang berlawanan yang seperti mereka katakan. Ya, mereka itu bukan orang-orang yang tidak ahli di dalam nelayan, ya, mencari ikan. Mereka adalah pakar-pakar. Tapi saat itu mereka tidak dapat apa-apa. Dan saat Yesus mengatakan untuk mereka kembali ke tengah, itu mereka taat. Nggak bertanya, semalaman baru saja saya menyusur seluruh danau ini, tapi enggak mengatakan begitu, tapi dia taat apa yang diperintahkan Tuhan. Yang saya dapat gini, mungkin selama ini kita sudah berusaha, ya, dengan cara-cara kita dan belum berhasil. Enggak boleh putus asa, tapi Tuhan ingin agar kita lebih dalam lagi untuk mencari Tuhan di kedalaman. Jadi di tengah, ya, ke tengah, ke
tempat yang Tuhan suruh. Jadi harus ada hubungan lebih dalam lagi, karena di sana Tuhan akan menunjukkan mujizatnya. Dan kita lihat di dalam firman itu, saat mereka mentaati apa yang Tuhan katakan, menebarkan jala sekali lagi, dan mereka mendapatkan hasil 2 kali lipat. Jadi 2 perahu aja nggak cukup, sangat banyak. Dan itulah yang Tuhan mau. Jadi kita tidak memakai logika kita. Bila kita mau mentaati apa yang perintah Tuhan, maka Tuhan bisa buat hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Jadi ikuti apa yang Tuhan katakan, dan inilah masanya kita menebarkan jala sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Ibu Gembala Deborah Suartini atas pesan-pesan Tuhannya. Semangat, semakin dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Ya. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, puji Tuhan. Ada lagi mungkin yang dipercayakan pesan-pesan Tuhan? Ada? Sugito aja. Ya, Pak Sugito. Ya. Silakan. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Selama saya mengikuti Zoom yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Umbing,